Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat dalam mengikutinya dan dalam merenungkan setiap firman Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Domba jantan dan kambing jantan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya dua dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh. Terakhir, aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi dan tampak menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang kedua tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan ganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injak, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian ku dengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dari bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar.
Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua dari Daniel pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-14, yaitu kesombongan awal dari kehancuran. Sekali lagi, kesombongan awal dari kehancuran. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh melihat tadi ada cerita dari Daniel pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, di mana pada tahun ketiga pemerintahan Belshazzar, Daniel mendapat penglihatan lagi. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya, Daniel juga boleh mendapatkan penglihatan, dan penglihatan itu sangat menggelisahkan hatinya. Dan kemudian di pasal 8 ini Daniel juga mendapatkan sebuah penglihatan lagi. Saat itu ketika dia mendapatkan penglihatan, saat itu ia sedang ada di Puri Susan. Puri Susan merupakan sebuah tempat yang bentuknya sama seperti bait suci orang Yahudi. Dalam penglihatannya, Daniel melihat seekor domba jantan yang memiliki 2 tanduk sedang berlari di depan sungai. Kedua tanduk domba jantan itu melambangkan kerajaan Persia dan Media yang sangat berkuasa. Kemudian orang Media dan Persia tidak terpisah menjadi 2 kerajaan. Para raja Persia lebih dahulu berkuasa dan memerintah daripada raja-raja Media. Dan pada akhirnya kekuasaan kerajaan Media akan jauh lebih besar daripada kerajaan Persia. Sebab itu Media digambarkan sebagai tanduk yang tumbuh lebih tinggi daripada yang pertama. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, inilah penglihatan dari Daniel. Kemudian lalu domba jantan itu menanduk ke segala arah, berbentuk sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Kita tadi boleh melihat ada sesuai dengan perikop di atas, ada domba jantan dan kambing jantan. Domba jantan itu menanduk ke segala arah, berbentuk sekehendak hatinya atau berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan dirinya. Perilaku itu memperlihatkan dan mendapatkan sebuah arti, yaitu tentang kesombongannya. Ia merasa memiliki kekuatan atau kekuasaan besar sehingga ia bebas melakukan apapun yang dikehendaki hatinya. Secara tak terduga, kemudian muncul kambing jantan dari arah barat sebagai penantang. Ia menyerang domba jantan tanpa peringatan. Serangannya sangat ganas sehingga domba jantan yang perkasa itu lumpuh dan jatuh terhempas ke bumi tanpa kenal ampun. Kambing jantan melucuti dan menghancurkan kekuasaan dan kemuliaan domba tersebut. Kita tadi boleh melihat di ayat ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kemudian sidang jemaat Tuhan, secara simbolik kambing jantan menggambarkan kerajaan Yunani. Dalam waktu tertentu wilayah kekuasaan Yunani menjadi sangat besar. Namun karena kesombongannya, kerajaannya terpecah menjadi 4 wilayah, antara lain Makedonia, Trakia, Suria, dan Mesir. Namun dari keempat kerajaan kecil itu akan muncul seorang penguasa baru yang bengis dan kejam, yaitu Raja Antikus. Dia akan membantai orang-orang kudus Allah. Kita boleh melihat di ayat 9 tadi sampai ayat yang ke-13. Dan cuma Tuhan, kita boleh melihat dan kita sudah mendengar cerita dari penglihatan yang boleh dilihat oleh Daniel, bahwa kita melihat ada domba jantan dan kambing jantan. Dan dikatakan arti dari domba jantan dan kambing jantan tersebut, bahwa Daniel, bahwa artinya yaitu perilaku kambing domba dan kemudian domba jantan, yaitu menggambarkan kesombongan. Akibat dari kesombongan mereka, akibat dari perilaku mereka yang meninggikan diri, yang berkuasa, dan itu membuat mereka jatuh.
Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah melihat bagaimana domba jantan dan cerita tentang kambing jantan. Kita melihat arti dari penglihatan Daniel ini bahwa kedua-duanya memiliki kesombongan sehingga membuat mereka jatuh. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka jatuh, mereka menjadi terpecah. Sidang jemaat Tuhan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua yang ada di tempat ini. Kesombongan yang kita miliki akan membuat kita jatuh. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, kesombongan adalah awal dari kejatuhan kita. Kita akan jatuh karena kesombongan kita. Kita akan hancur karena kesombongan kita. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, penglihatan yang boleh dilihat oleh Daniel menjadi pembelajaran bagi kita, supaya kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Tidak sombong dengan keadaan kita. Karena apa? Kalau kita memiliki sikap yang sombong, maka itu awal dari kejatuhan kita. Kita akan jatuh, kita akan hancur, dan sekejap bisa hancur dibuat oleh Tuhan karena kesombongan kita. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam dunia ini, karena semuanya itu hanya titipan Tuhan. Semuanya itu hanya dititip sementara untuk kita di dalam dunia ini. Jadi ketika kita sudah meninggal, kita dipanggil oleh Tuhan, itu tidak ada lagi kita miliki, dan semuanya akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan ada di antara kita menyombongkan atau memegahkan diri, tetapi mari kita menyadari bahwa apa yang kita punya sekarang adalah milik Tuhan. Seperti penglihatan yang boleh dilihat oleh Daniel, kita melihat arti daripada penglihatan tersebut, kesombongan itu akan menjatuhkan mereka. Oleh karena itu, jangan kita sombong, tetapi kita merendahkan hati, menyadari bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Menyatakan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami memiliki hati yang rendah hati, dan kemudian hati yang boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menyadari bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, dan apa yang kami miliki di dalam dunia ini semuanya adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai